Berjumpa lagi bersama saya, Salam Ramli, pada edisi Minggu 14 Juni 2020 dalam berita viral Top 55. Untuk berbagi informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan, yang terangkum dari tim redaksi. Di antaranya, banjir yang melanda Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan pada Jumat 12 Juni 2020 kini menelan satu orang korban jiwa akibat terseret derasnya arus banjir. Hujan yang mengakibatkan air meluap dari Sungai Calendu dan Cek Dambalang Sikuyu tak mampu menampung debit air yang kian meningkat akibat derasnya hujan yang mengguyur Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Akibat banjir yang melanda sekitar 3 meter tersebut menelan korban jiwa bernama Hairul Fatta Ampa yang berusia 17 tahun. Menurut informasi, ia merupakan warga di Kampung Beru, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng. Dari informasi yang diperoleh, awalnya Hairul ingin menuju ke pasar untuk mengamankan peti ikan miliknya dari banjir. Namun saat di perjalanan, ia terpelosok masuk ke dalam gorong-gorong dan akhirnya terseret masuk. Lantaran derasnya banjir saat itu, sehingga ia ditemukan di gorong-gorong depan SD Impres Belang. Melangkah ke berita selanjutnya, beberapa waktu yang lalu sempat viral di media sosial lantaran ditinggal nikah dan terlihat ia menangis dan seperti kesurupan, namun ternyata pria tersebut kebal akan benda tajam. Videonya sempat viral di media sosial lantaran beberapa temannya berusaha menghiburnya yang sedang histeris layaknya orang kesurupan akibat ditinggal nikah sang pacar. Namun kini beredar video sang pria yang saat ini belum diketahui identitasnya, dan ternyata sebelum pria tersebut mengenal cinta, ia dikenal sebagai orang kebal akan benda tajam. Terlihat ia menebaskan sebilah parang ke arah perutnya. Selain itu, juga di video yang berbeda ia terlihat memakan kaca. Aksinya pun viral di media sosial dan mengundang komentar dari netizen. Beralih ke berita berikutnya. Beredar kabar seorang bocah yang tenggelam saat mandi di Sungai Kelayan, Banjarmasin Selatan pada Sabtu 13 Juni 2020 dan diduga penyebabnya akibat sedang dalam pengaruh mabuk lem. Menurut informasi, korban ditemukan setelah tenggelam hampir selama 3 jam karena terjatuh dari tempat pijakan di mana ia mandi. Namun saat ditemukan, bocah tersebut dalam keadaan tidak bernyawa. Menurut pengakuan dari rekannya, ia sedang bermain air di sungai bersama rekan-rekannya. Aktivitas tersebut rutin dilakukan pasca pasangnya air di sungai tersebut. Namun naas, korban yang saat itu tengah duduk di tepi sungai tiba-tiba terjatuh sehingga tidak muncul di permukaan. Menurut rekan korban, temannya sering menghisap lem sambil berenang. Saat ini jasad korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Ulin, Banjarmasin. Tingnya apa? Melem. Oh, melem. Habis itu, Bang? Kaum lah, gugur. Oh, kaum gugur lah. Timbul lagi kasih penyelam langsung ke apa? Timbul bulan rambutnya. Oh, itu hilang. Hilang. Oh, terbawa arus lah. Oke. Nah, saksi kamu lah. Oke. Ya. Melangkah ke berita selanjutnya. Beredar video aksi kocak detik-detik motor gerobak roda 3 tercebur di sebuah parit dan penumpang ketiban keranda mayat. Sebuah video memperlihatkan gerobak motor sedang mengangkut keranda mayat. Terdapat 4 orang yang berdiri di atas. Di awal video, motor masih melaju normal di jalan yang berada di tengah-tengah pematang sawah. Saat di menit-menit terakhir, tiba-tiba motor roda 3 itu hilang keseimbangan dan mengarah ke kiri. Akibatnya, motor tersebut jatuh masuk ke parit pemisah sawah. Akhirnya, 4 orang penumpang tersebut ketiban keranda mayat. Terjadi di persawahan TPU Galengso, Desa Pesucen, Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah. Beralih ke penghujung berita. AC Milan kini tersingkir setelah leg kedua semifinal Coppa Italia kontra Juventus berakhir imbang. Petaka untuk Milan diakibatkan harus bermain dengan 10 pemain lantaran tendangan kungfu Rebic. Laga kontra AC Milan melawan Juventus pada Sabtu 13 Juni 2020 dini hari menuai banyak insiden. Salah satunya adalah insiden saat menit ke-17. Ante Rebic sebagai pemain AC Milan harus diganjar dengan kartu merah lantaran tendangan kungfu yang ia berikan kepada pemain bertahan milik Juventus, Danilo, dan menjadi petaka buat Milan sehingga harus bermain dengan 10 pemain. Selain itu, Cristiano Ronaldo juga gagal memaksimalkan eksekusi penalti yang didapatkan Juventus. Alhasil, skor berakhir seri dengan skor 0-0. Sehingga membuat Juventus lolos ke final Coppa Italia berkat agregat di leg pertama dengan skor 1-1. It's a big let off for Milan. And how rare is that? A missed penalty.
Dan itulah rangkuman informasi viral top 55 yang kami sajikan setiap hari, 2 kali sehari, setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Nonton dan subscribe, like dan komen Berita 55 untuk tetap update informasi lainnya. Semoga kesehatan pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya, Salam Ramli, mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia.